Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat anak-anak sekalian. Semoga dalam keadaan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Baiklah anak-anak sekalian, di pertemuan pertama kita saya ucapkan selamat kepada anak-anak sekalian telah berada di kelas 11 ya. Semoga di kelas 11 ini kalian lebih giat lagi belajar sehingga bisa meningkatkan prestasi dalam belajar. Anak-anak sekalian, di kelas 11 ini nanti silakan dibuka bukunya. Materi kita pada bab 1 berkaitan dengan hak asasi manusia. Nah, pasti berkaitan dengan hak asasi manusia ini sudah terbayang di benak kita bahwa hak asasi manusia adalah ini dan sebagainya. Jadi hak asasi manusia itu adalah sesuatu yang melekat pada diri setiap manusia, yang mana hal itu merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa dan wajib bagi siapapun ya, baik itu pemerintah ya, hukum ya, negara, dan bahkan kita menghormati hak asasi manusia tersebut gitu ya. Oleh karena itu, hak asasi manusia ini berkaitan dengan ya hak untuk hidup, ya, hak untuk merasakan kebahagiaan, dan hak untuk ya merasakan kebebasan. Ya. Nah, ada 4 hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia ini, atau yang kita sebut dengan ciri-ciri lah. Ya. Jadi hak asasi manusia ini, ya ciri-cirinya yang pertama adalah hakiki gitu. Ya, hakiki ini maksudnya setiap manusia lahir itu pasti mempunyai hak ya. Ketika dia lahir sudah ada haknya gitu. Hak dirawat ya, diberikan asupan makan, gizi dan sebagainya. Setiap gitu ya. Oleh karena itu ketika ada kejadian ya, pembuangan anak dan lain sebagainya ya, artinya orang itu tidak mengerti hak ya si bayi ini. Ya, meskipun dia masih bayi, dia sudah punya hak dan wajib dihormati gitu. Selanjutnya yang kedua, sifat dari hak asasi manusia ini adalah universal gitu ya, menyeluruh gitu. Artinya semua orang itu pasti memiliki hak asasi manusia gitu. Ya. Tanpa memandang suku ya, agama, ras, ya kulit kah, hitam, coklat dan sebagainya gitu. Tidak ada pandang bulu gitu ya. Semua sama gitu. Semua mempunyai hak asasi manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi gitu. Kemudian yang ketiga, hak asasi manusia itu tidak dapat dibagi ya. Maksudnya gini loh. Ada orang ya mengatakan saya ambil hakmu ya, kemudian saya berikan kepada orang lain. Enggak seperti itu ya, jadi nggak bisa dibagi gitu ya. Kalau makanan ya silakan dibagi gitu ya, malah enak kan. Kemudian yang keempat ya, hak asasi manusia itu nggak bisa dicabut gitu ya, nggak bisa gitu ya. Jangan katakan seperti penggodokan di organisasi gitu, saya cabut hakmu 9,999 gitu. Sisakan hanya bernafas. Wah, nggak seperti itu ya, nggak ada. Jadi hak asasi manusia nggak bisa dicabut ya. Dia mempunyai hak ya, politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya, mempunyai hak. Nah, anak sekalian, keempat ciri-ciri hak asasi manusia ini ya wajib dipahami bagi setiap kita agar kita mengetahui hakikat dari hak asasi manusia tersebut. Nah, baiklah. Tadi kita berbicara mengenai hak asasi ya. Selanjutnya ya, hak ya pasti bergandengan dengan apa? Ya, kewajiban. Nah, kewajiban itu sendiri adalah sesuatu yang harus dikerjakan oleh setiap manusia dengan penuh tanggung jawab gitu. Contohnya anak-anak sekalian, saya berikan tugas gitu. Ya, itu kewajiban Anda gitu ya, sebagai siswa gitu. Ketika menerima materi dari saya, Pak Guru, maka kalian anak-anak sekalian ya wajib mengerjakan tugas itu. Nah, itu disebut dengan kewajiban. Dan kewajiban kalian sebagai seorang siswa ya belajar gitu ya.
dan itu harus dilaksanakan gitu ya. Karena orang tua telah memberikan supply gitu berupa pakaian, makanan ya, supaya kalian ya bersekolah, belajar menjadi orang yang cerdas dan pandai. Nah, anak-anak sekalian, ya sering kita temu di masyarakat ya. Contohnya ada orang ya, dia selalu menuntut haknya gitu ya. Mana hak saya, gitu, mana bantuan saya dan sebagainya. Tetapi di saat yang bersamaan dia tidak mengerti akan kewajibannya. Apa kewajibannya? Contoh kecil di tengah masyarakat, ketika ada panggilan kerja bakti, nggak datang gitu ya. Tapi giliran ada bantuan beras atau apa dan sebagainya, ya dia yang paling duluan gitu. Dan protes kalau tidak dapat. Nah, ini orang-orang seperti ini, orang-orang yang nggak sadar akan kewajibannya, akan hak dan kewajiban manusia gitu. Nah, beda halnya juga dengan orang yang telah melaksanakan kewajibannya bekerja, tetapi dengan kerjanya itu dia tidak mendapat atau memperoleh haknya. Nah, orang seperti ini harus diperhatikan gitu ya, baik kita maupun pemerintah, agar orang tersebut ya menerima haknya sepenuhnya gitu, sehingga antara hak dan kewajiban itu ya sejalan gitu. Dan memang hak dan kewajiban itu ya harus bergandengan gitu. Gak boleh orang itu menuntut haknya tidak sadar akan kewajibannya, atau melaksanakan kewajibannya sementara haknya ditahan, ditunda oleh orang lain. Nah, baiklah anak sekalian, demikian materi kita ini karena memang waktu kita singkat ya. Sekali lagi anak sekalian, untuk lebih detailnya silakan baca buku. Yang Pak Guru sampaikan ini adalah sekedar membuka wawasan anak sekalian ya, inti-intinya saja Pak Guru sampaikan. Nah, selanjutnya ya di buku paket ya, meskipun belum dibagikan buku paketnya, tapi ada buku elektronik yang saya bagikan ya. Nah, di sini di halaman 7 ya. Di halaman 7 ini ada tugas 1.1. Di situ ya, carilah definisi hak dan kewajiban asasi manusia ya menurut beberapa pakar ya. Ya, di situ ada kolom nama pakar atau ahli, kemudian definisi hak asasi manusia dan definisi kewajiban asasi manusia. Nah, anak sekalian, setelah kalian dapat ya beberapa pakar yang menjelaskan tentang definisi hak asasi dan kewajiban manusia, maka silakan kalian tarik kesimpulan menurut pendapat anak sekalian berdasarkan pakar pemahaman kalian tentang hak asasi manusia yang dipaparkan oleh beberapa pakar tadi. Oke, paham ya? Oke, baik. Demikian pertemuan kita. Saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.